Penerbangan global termasuk di Indonesia baru-baru ini diguncang oleh perintah perbaikan atau recall mendesak terhadap ribuan pesawat Airbus A320. Pemicunya adalah sebuah insiden langka di mana pesawat tiba-tiba menukik tanpa perintah pilot. Kejadian itu kemudian diidentifikasi sebagai akibat dari radiasi matahari intens yang merusak data krusial di dalam komputer kendali penerbangan. Situasi ini langsung berdampak pada 38 unit A320 yang dioperasikan oleh 6 maskapai di Indonesia. Memangnya bagaimana radiasi matahari bisa merusak pesawat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Radiasi matahari adalah aliran partikel dan gelombang energi dari matahari, termasuk cahaya, sinar ultraviolet, dan partikel bermuatan. Meskipun magnetosfer bumi biasanya melindungi kita pada saat aktivitas matahari tinggi, tingkat radiasi meningkat secara drastis, terutama di ketinggian tempat pesawat terbang. Dalam penerbangan, peningkatan aktivitas matahari seperti suar matahari atau lontaran massa koronal bisa berinteraksi dengan sistem elektronik pesawat. Interaksi ini bisa mengganggu komponen sensitif seperti data navigasi, komunikasi, dan kendali penerbangan. Dalam kasus terburuk, gangguan radiasi ini bisa menyebabkan elevator atau kemudi ketinggian pesawat bergerak sendiri tanpa dikendalikan. Ini bisa mendorong pesawat melampaui batas kekuatan strukturnya. Pesawat modern sangat rentan karena sangat bergantung pada komputer untuk semua fungsi krusial. Ketergantungan ini pada mikroprosesor sensitif membuatnya rentan terhadap gangguan yang disebut single event upsets atau SIUS. SIU terjadi ketika satu partikel radiasi matahari atau kosmik mengenai microchip yang dapat menyebabkan perubahan bit data atau kesalahan sementara atau dalam kasus langka kegagalan fungsi sistem. Meski ada perlindungan, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal. Radiasi energi tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesalahan pada penerima GPS atau data sistem kontrol yang rusak. Dampak lainnya termasuk tampilan kokpit yang rusak, autopilot terputus, bahkan gangguan pada komunikasi radio jarak jauh. Sebagian besar kejadian ditangani dengan aman berkat sistem cadangan atau redundansi, namun produsen selalu memperbarui perangkat lunak untuk meningkatkan ketahanan sistem. Pesawat modern sangat bergantung pada perlindungan perangkat lunak karena sistem avionik saat ini jauh lebih kompleks dan otomasi memerlukan data yang sangat tepat. Microchip yang digunakan juga lebih kecil dan lebih sensitif. Oleh karena itu, Airbus dan Boeing merancang sistem dengan perlindungan berlapis, termasuk komputer cadangan, algoritma pendeteksi kesalahan, dan memori koreksi kesalahan (ECC). Namun jika ada kerentanan langka seperti potensi kerusakan input kontrol penerbangan, maka perbaikan perangkat lunak atau perangkat keras harus segera dilakukan. Masalah ini muncul sekarang karena aktivitas matahari bergerak dalam siklus 11 tahunan. Saat ini siklus matahari 25 mendekati puncaknya yang meningkatkan jumlah suar matahari, badai geomagnetik, dan semburan radiasi di atmosfer atas. Kondisi ini secara langsung meningkatkan risiko gangguan elektronik tidak hanya pada pesawat, tetapi juga pada satelit dan jaringan listrik. Regulator dan produsen penerbangan telah menerapkan berbagai tindakan keselamatan sejak lama. Selain itu, pilot juga dilatih untuk menghadapi berbagai skenario kegagalan sistem, seperti hilangnya navigasi atau terputusnya autopilot dengan kembali menggunakan instrumen dasar. Sistem dan prosedur ini membuat penerbangan komersial modern tetap sangat aman meskipun terjadi peningkatan aktivitas matahari. Meski radiasi matahari intens bisa mengganggu elektronik dan mengakibatkan glitch komputer yang jarang terjadi, sistem keselamatan dirancang untuk mengatasinya. Oleh karena itu, saat siklus matahari mencapai puncaknya, sektor penerbangan akan terus memperbarui sistem untuk mengantisipasi risiko potensial. Radiasi matahari menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam desain keselamatan pesawat. Perintah keselamatan yang jarang terjadi ini dipicu oleh insiden JetBlue pada 30 Oktober 2025. Saat itu, pesawat yang terbang dari Changchun, Meksiko ke Newark, New Jersey AS tiba-tiba menukik ke bawah tanpa perintah pilot. Pesawat mengalami penurunan ketinggian mendadak yang tidak diperintahkan, memaksa pengalihan darurat ke Tampa, di mana 15 hingga 20 penumpang dilarikan ke rumah sakit. Badan Keselamatan Transportasi AS (NTSB) menduga penurunan mendadak itu kemungkinan terjadi saat perubahan saklar ILEC atau komputer kendali penerbangan.
Penarikan kembali besar-besaran ini yang termasuk salah satu yang terbesar oleh Airbus mewajibkan perbaikan segera pada 6.000 jet A320 atau lebih dari setengah armada global. Waktu penarikan ini sangat mengganggu jadwal penerbangan di seluruh dunia, terutama saat musim liburan tersibuk di AS. Banyak maskapai berlomba menyelesaikan perbaikan yang memakan waktu berjam-jam, tetapi menurut para ahli, pembaruan perangkat lunak membutuhkan waktu sekitar 2 jam per pesawat. Namun, bengkel perbaikan saat ini sudah keteteran akibat masalah mesin dan kekurangan tenaga kerja. Meski begitu, banyak pesawat diperkirakan dapat diperbaiki saat pemeriksaan rutin semalam atau di antara jadwal penerbangan. Perbaikannya cukup sederhana, yakni hanya mengembalikan ke versi perangkat lunak sebelumnya. Namun perangkat harus dipasang sebelum pesawat boleh terbang lagi, kecuali untuk dipindahkan ke pusat perbaikan. Selain itu, sumber industri memperingatkan penghentian sementara bisa lebih lama bagi sekitar 1.000 jet yang juga memerlukan penggantian komponen perangkat keras. Secara global, ada sekitar 11.300 jet keluarga A320 yang beroperasi saat ini. Kemunduran ini dianggap sebagai salah satu penarikan terbesar dalam sejarah Airbus yang berusia 55 tahun. Skala dan urgensi pembaruan ini sangat besar, ditunjukkan dengan fakta bahwa sekitar 3.000 pesawat A320 sedang mengudara saat Airbus mengeluarkan peringatan kepada lebih dari 350 operator. Lalu bagaimana di Indonesia? Indonesia memiliki lebih dari 200 pesawat Airbus A320 yang digunakan oleh berbagai maskapai nasional. Maskapai Indonesia yang menggunakan A320 dan terdampak adalah Batik Air, Super Airjet, Citylink Indonesia, Indonesia AirAsia, Pelita Air, dan Transnusa. Menurut data Ditjen Perhubungan Udara, dari total 207 pesawat A320 series di Indonesia, saat ini ada 143 unit yang beroperasi. Dari jumlah itu, 38 unit atau sekitar 26% diwajibkan menjalani perbaikan segera. Mengingat banyaknya penggunaan A320 di Indonesia, proses perbaikan ini berpotensi mengganggu jadwal penerbangan secara nasional. Maka dari itu, penumpang sangat disarankan untuk memeriksa ulang jadwal penerbangan mereka hingga 4 Desember 2025 dan bersiap mengantisipasi adanya kemungkinan pembatalan serta segera menghubungi maskapai jika ada pemberitahuan perubahan. Upaya perbaikan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan penerbangan karena pesawat A320 diandalkan oleh banyak maskapai di seluruh Indonesia. Alasan utama Airbus 320 di seluruh dunia harus diperbaiki adalah karena chip komputer di dalam pesawat sangat sensitif. Radiasi matahari intens yang menguat saat ini mengirimkan partikel berenergi tinggi dari luar angkasa. Partikel ini dapat mengetuk dan merusak data di dalam komputer pengendali penerbangan utama pesawat. Akibatnya, komputer bisa salah membaca sehingga pesawat dapat bergerak secara tiba-tiba tanpa perintah pilot. Kejadian ini membuat pabrik harus memperbaiki atau mengganti bagian ini untuk memastikan pesawat tetap aman. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.